Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar tematik 2G. Hari ini pembahasannya sudah masuk pada subtema 2 dengan tema kebersamaan di sekolah. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Dimulai dari halaman 29 sampai halaman 39. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita buka halaman 29. Nah, di sini subtema 2, kebersamaan di sekolah. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Misalnya, belajar di kelas, berdiskusi, bermain, dan berolahraga. Kebersamaan di sekolah sangat menyenangkan. Bagaimana kebersamaanmu dengan teman-teman di sekolah? Ayo ceritakan pengalaman kebersamaanmu di sekolah. Nah, di sini ada contoh gambar kebersamaan di sekolah. Kita di sekolah melakukan kegiatan yang dilakukan bersama-sama bersama teman-teman kita. Nah, di sini salah satunya yaitu bermain bola, bermain engklek, dan makan bersama. Nah, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan bersama-sama di sekolah. Selain itu, kegiatan yang dilakukan bersama-sama di sekolah ada belajar di kelas, berdiskusi, bermain, dan berolahraga. Atau ada juga kegiatan piket bersama, yaitu membersihkan kelas bersama-sama. Nah, itu adalah contoh kegiatan kebersamaan di sekolah. Sekarang buka halaman 30. Nah, di sini pembelajaran 1. Bagian ayo mendengarkan. Bel sekolah sudah berbunyi. Lina dan teman-teman bersiap memulai pelajaran. Ibu guru akan membacakan fabel. Ayo ingat kembali. Fabel adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Nah, dongeng fabel itu dongeng atau cerita yang tokoh-tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan-hewan yang ada di dalam dongeng itu bisa berbicara, bisa bersikap seperti manusia dan beraktivitas seperti manusia. Nah, itu adalah dongeng fabel. Lalu di halaman 30 juga ada sebuah dongeng. Nah, ini dongengnya, yaitu Kakak yang Berani. Bu Fitri akan bacakan dongengnya, kalian dengarkan ya. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka
dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Nah, ini adalah dongeng fabel yang berjudul Katak yang Berani. Ini dongengnya yaitu hewan-hewannya sapi dan katak. Nah, ini tadi katanya sapi yang tubuhnya besar. Dan ini adalah katak-katak kecil. Dan ini adalah Koko. Koko ini tadi katanya dikenal sebagai katak yang pemberani. Dia memiliki tubuh yang besar dan kuat. Nah, ini adalah Koko. Lalu di halaman 31 kita akan berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti Bu Fitri bacakan pertanyaannya dan jawabannya. Kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Setelah mendengarkan fabel, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Di manakah Koko dan teman-temannya tinggal? Di mana? Di kolam. Kalian tulis nomor 1, jawabannya adalah kolam. Lalu yang nomor 2, apa yang membuat katak-katak kecil ketakutan? Katak-katak kecil ketakutan karena melihat tubuh sapi yang besar. Nah, ini jawaban nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3, apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Berani dan pemaaf. Lalu nomor 4, bagaimana akhir cerita tersebut? Koko dan teman-teman memaafkan sapi dan hidup berdampingan di kolam. Lalu nomor 5, sikap baik apa yang ditunjukkan dongeng Katak yang Berani? Sikap berani di saat kita merasa benar dan saling memaafkan. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap baik adalah pesan moral. Sikap baik atau perilaku yang baik yang bisa kita tiru di kehidupan sehari-hari. Yang bisa kita ambil contohnya yang baik-baik. Nah, pada dongeng tadi yang berjudul Katak yang Berani, pesan moralnya yaitu kita harus mempunyai sikap berani. Sikap berani di saat kita merasa benar. Di saat kita benar dan tidak salah. Dan kita juga harus mempunyai sikap yang saling memaafkan. Nah, itu adalah pesan moral atau amanat yang kita dapat dari dongeng Katak yang Berani. Sekarang buka halaman 32. Nah, di 32 ini ada bagian ayo berhitung. Nina belajar di kelas dengan tertib. Ia belajar tentang pecahan. Ayo mengingat kembali tentang pecahan.
Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Setiap bagian sama besar. Ya, setiap bagian pada pecahan bagiannya itu sama besar. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pecahan 1/2. Ya, bisa kalian lihat di sini pecahan 1/2. Pada gambar ini, gambarnya dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kenapa sama besar? Karena di setiap bagiannya ukurannya sama besar. Tidak ada yang lebih kecil ataupun tidak ada yang lebih besar. Tapi ukurannya sama. Jadi 2 bagian sama besar. 1, 2. 2 bagian sama besar. Maka setiap bagian menunjukkan 1/2. Mana setiap bagian itu? Nih, ini setiap bagian. Bagian yang ini 1/2. Bagian yang ini juga 1/2. Jadi, 2 bagian ini nilai pecahannya 1/2 dan ini 1/2. Atau 1/2 juga disebut dengan setengah. Lalu gambar yang berikutnya. Kalau yang ini bukan pecahan 1/2. Walaupun ini gambarnya dibagi 2, tapi ini bukan pecahan 1/2 teman-teman. Nih, perhatikan. Setiap gambar dibagi menjadi 2 bagian. 2 bagian tidak sama besar. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini benar, kotaknya dibagi menjadi 2, tetapi ukurannya tidak sama besar. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah, berarti ini bukan pecahan 1/2, karena ukurannya berbeda. Bisa kalian bandingkan ya, ini ukurannya sama. Sedangkan ini dan ini ukurannya berbeda. Jadi ini bukan 1/2. Bukan bagian dari pecahan 1/2. Kalau pecahan, mau pecahan 1/2, 1/3, 1/4, semuanya dibagi sama besar. Ya. Lalu yang bagian berikutnya masih di halaman 32. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada bagian gambar yang sudah dibagi-bagi. Yang gambar pertama ini, satu gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nih, satu kotak panjang ini adalah satu gambar. Lalu satu gambar ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dibagi 3 bagian sama besar. Bisa kalian lihat, di setiap bagiannya berukuran sama. Dan di setiap bagian ini nilainya 1/3, 1/3, dan 1/3. Ya, satunya ini satu bagian, 3-nya dari jumlah keseluruhan. Ada 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi 1/3. Gambar yang ini juga sama. Satu gambar dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. 4 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, ini adalah yang diwarnai warna merah, pecahan 1/4. Terus yang gak diwarnain, pecahan 1/4 juga bukan, Bu? Iya, sama. Ini setiap bagiannya nilainya sama. Sama-sama pecahan 1/4. Yang ini bedanya hanya diwarnai, yang ini tidak. Tetapi nilainya tetap sama. Semuanya adalah 1/4. Nah, ini adalah contoh. Ini contoh satu bagian yang dipotong setengah atau dipotong 1/2. Yang ini 1/3 dan ini 1/4. Lanjut langsung ke halaman 34 ya. Silahkan halaman 34
kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Diperhatikan setiap pertanyaannya. Di sini kalian baca dulu dongeng fabel ini, lalu kalian jawab 3 pertanyaan ini. Nomor 2, bagi dan warnailah gambar sesuai nilai pecahan yang diberikan. Ini yang gambar A disuruh 1/2. Kalian gambar, potong dibagi 2. 1/3, kalian potong 3 bagian. 1/4, kalian potong 4 bagian. Lalu warnailah gambar sesuai nilai pecahannya. Silakan diwarnai, bebas menggunakan warna apa saja ya. Berikutnya halaman 35. Pembelajaran 2. Bagian ayo mengamati. Pada jam istirahat, siswa bermain bersama. Ada anak perempuan dan anak laki-laki. Perempuan disebut juga putri. Laki-laki disebut juga putra. Anak perempuan bermain petak umpet. Anak laki-laki bermain bola. Mereka bermain di lapangan sekolah. Nah, ini ada gambar anak perempuan atau disebut juga putri sedang bermain petak umpet. Mereka bermain bersama-sama di lapangan sekolah. Dan anak laki-laki disebut juga putra. Di sini mereka sedang bermain bola. Mereka bermain bersama-sama di sekolah. Lalu halaman 36. Di sini ada nama-nama siswa yang bermain. Tadi ya, siswa yang sedang bermain. Nah, ini. Nama-namanya siapa saja? Ada Nina, ada Tony, ada Dika, ada Mary, ada Made, ada Indah, Joni, Lani, Deli, dan Arif. Nah, ini adalah nama-nama siswa yang tadi sedang bermain bola dan bermain petak umpet. Lalu di sini tuliskan nama siswa yang bermain petak umpet. Tuliskan nama siswa yang bermain bola. Nah, di sini ada anggota putri dan anggota putra. Tadi putri untuk perempuan, putra untuk laki-laki. Sekarang kita bagi kelompok ini, mana yang putri yang bermain petak umpet dan mana putra yang bermain bola. Nanti kalian tulis di kolom ini ya. Bu Fitri bacakan, nanti kalian tulis di kolom ini, di buku paket kalian masing-masing. Nah, anggota putri. Ada siapa saja anggota putri? Ada Nina, Mary, Indah, Lani, dan Deli. Nah, ini adalah anggota putri yang tadi bermain petak umpet. Ada Nina, ada Mary, ada Indah, Lani, dan Deli. Silahkan kalian tulis di kolom anggota putri. Lalu yang berikutnya kita bagian anggota putra. Ada siapa saja? Ada Tony, Dika, Made, Joni, dan Arif. Nah, ini adalah anggota putra. Tony, Dika, Made, Joni, dan Arif. Nah, anggota putra ini silakan kalian tulis di sini, kolom anggota putra. Kalau kecepatan nanti bisa kalian stop dulu ya. Sekarang ke halaman 37. Di sini masih ada dongeng fabel. Dongeng fabel Bu Fitri bacakan ya. Di sini dongeng fabelnya berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Di sebuah taman hiduplah seekor ulat bulu.
Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan badan yang gemuk?" Ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku, temanku. Aku tidak seharusnya mengolok-ngolokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka berteman dan terbang bersama. Nah, itu dongengnya. Lalu halaman 38, silakan kalian kerjakan 5 pertanyaan ini berdasarkan cerita ulat bulu dan kupu-kupu. Silahkan kalian kerjakan. Bisa kalian tulis di buku paket atau bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian pahami materinya, kalian kerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada yang belum difahami atau tidak dimengerti, bisa tanya Bu Fitri ya. Terima kasih. Semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.